Saya mampu untuk berpoligami. Siapa ini? Pede sekali. Tetapi istri pertama tidak terima. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Sabar. Saya belum tahu ini mampunya seperti apa ya. Jangan orang pede-pede pertama ternyata tidak mampu. Ini pertanyaan jangan ditujukan kepada saya, tanya kepada Ustaz Abdullah Taslim. Saya cuma teori, praktik tidak ada. Kata orang, is'alil mujarrib wala tas'al tabib. Tanya kepada tukang praktek, jangan tanya sama dokter. Lebih baik tanya kepada yang sudah pernah mempraktekannya. Kalau saya sama seperti antum, belum. Ada orang tanya sama saya, kemarin saya ngisi pengajian di Bintar, Ustaz mau enggak poligami Ustaz? Saya siapkan Ustaz. Saya bilang pertanyaanmu salah. Semua laki-laki pasti mau poligami. Pertanyaannya Ustaz, berani atau takut Ustaz? Takut. Belum berani. Kalau mau siapa yang tidak mau? Laki diciptakan memang ingin punya istri banyak, tapi kita takut melihat masalah dan macam-macamnya. Jadi pertanyaan berani enggak? Pertanyaannya. Saya bukannya penakut, cuma saya tidak berani. Ya sama saja kalau gitu. Kenapa seorang istri tetap mentaati perintah suaminya sekalipun bertentangan dengan perintah kedua orang tuanya? Padahal jasa kedua orang tuanya tidak mungkin dibalas oleh seorang anak sampai kapanpun. Kedua orang tua dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan hak Allah dalam banyak ayat. Dan sedangkan suami tidak disebutkan jasanya apa dan juga disandingkan dengan kedua orang tua istrinya. Tentunya tidak semua perintah suami harus ditaati. Saya katakan tadi terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga. Contohnya tadi, suaminya ingin pindah rumah. Orang tuanya tidak boleh, maka yang ditaati siapa? Suaminya. Ini berkaitan dengan apa? Masalah keluarga. Contohnya suaminya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu. Orang tuanya bilang, jangan sekolahkan di situ, tidak baik. Ini hak suami. Kalau hak suami mandang itu maslahat, maka ini hak suami, dia harus taat kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Tetapi kalau ada perintah-perintah orang tua yang melanggar syariat, perintah-perintah suami melanggar syariat, maka tidak boleh dikerjakan. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta. Contohnya apa? Suami melarang bersilaturahmi dengan orang tua. Ini tidak boleh seperti ini. Kamu tidak boleh kunjungi orang tuamu. Ini haram, tidak boleh ditaati. Karena kita wajib untuk menyambung apa? Silaturahmi contohnya. Ini contoh di antara contoh yang terkadang disalahpahami, ya, suami istri dilarang untuk bersilaturahmi. Tentunya istri tetap bersilaturahmi dengan cara yang baik, dengan berpolitik. Diam-diam dia telepon orang tuanya, afwan orang tua, ayah saya kondisinya begini, suami saya melarang, tapi saya cinta sama ayah. Nanti kalau ada waktu senggang saya akan ke sana. Diam-diam misalnya pergi ke rumah orang tuanya. Yang jelas tidak boleh ditaati kalau suaminya menyuruh dia untuk memutuskan silaturahmi. Saya ingin nikah, tapi saya enggak punya uang dan tidak punya rumah untuk sang istri. Tapi anak mampu dalam mencari nafkah. Apa solusinya? Nikah aja kalau mampu. Niatnya lurus. Kalau tidak mampu puasa. Wajib hukumnya puasa. Rasulullah mengatakan, "Faman lam yastati', barang siapa tidak mampu, wa 'alaihi bisiyam." Wajib untuk puasa. Bukan sunnah lagi hukumnya. Wajib. Tapi kalau mampu mencari nafkah, tidak nikah. Tidak mesti harus punya rumah sendiri, bisa sewa. Kalau antum punya penghasilan bisa antum apa? Sewa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau mereka miskin, fakir, Allah akan berikan kecukupan. Oleh karena seorang kalau niatnya lurus, ingin menikah seorang wanita dalam rangka untuk menundukkan pandangannya, dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, dia takut terjerumus dalam zina, dia takut memandang hal-hal yang haram, maka dia menikah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan rezekinya. Yakin ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Antum cari solusi, bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di antara bentuk takwa menikah dengan seorang wanita. Tapi niat yang benar, takwanya yang benar, Allah akan berikan rezeki. Allah sudah janji, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Kalau mereka miskin, Allah akan berikan kecukupan. Tidak mesti harus punya rumah dulu, bisa dengan sewa. Cari uang sekedarnya, lamar itu sang wanita, terus terang kepada mertua, terus terang saya tidak punya apa-apa. Ya sudah pulang kalau tidak apa. Enggak, saya punya sedikit Pak. Maksud saya sekarang sudah kerja tapi rumah belum punya, tapi saya bisa beri makan istri saya. Mahar cuma bisa segini, boleh enggak? Kalau boleh alhamdulillah, jalan, bismillah. Bismillah jalan, Allah kasih rezeki insyaallah. Banyak anak, banyak apa? Banyak rezeki. Banyak istri, banyak
banyak masalah. Kalau antum punya anak, kalau tambah rezeki antum jangan khawatir. Yang ingin poligami tadi saya katakan, tadi yang bilang mau poligami merasa mampu tadi, hendaknya banyak-banyak bersyukur. Istrinya baik. Karena kalau banyak bersyukur Allah kasih tambahan, ya atau tidak? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Allah tambah. Kalau tidak bersyukur gimana mau dikasih tambahan? Apakah ada larangan suami istri menampakkan kemesraan di depan umum, batasnya sampai di mana? Ya, kalau cuma sekedar gandengan tangan tidak jadi masalah. Jangan sampai menunjukkan kemesraan yang bisa menimbulkan syahwat orang lain. Contohnya peluk-pelukan, ya nggak boleh seperti ini. Cium-ciuman, ya nggak boleh. Sudah pakai cadar cium-ciuman lagi di pinggir jalan, nggak boleh seperti ini. Ini tidak boleh. Kalau gandengan tangan nggak jadi, ini wajar biasa. Tapi kalau kemesraan sampai peluk-pelukan, ini nggak boleh. Tapi kalau kemesraan misalnya ngangkatin barang istri atau mungkin apa ya, pokoknya tidak sampai menimbulkan syahwat, ini tidak jadi masalah. Lihat Nabi tadi diinjak pahanya oleh siapa? Sofia. Ini kemesraan. Tapi tidak menimbulkan apa? Syahwat. Kemesraan yang menimbulkan syahwat orang yang melihatnya tidak boleh. Ustaz, bagaimana jika mahar atau cincin kita ambil untuk sementara agar istri sadar untuk memberi pelayanan karena setiap hari ribut, cincin pernikahan selalu dibuang. Dibuang, diambil dulu, disimpan, ya enggak apa-apa kalau memang dibuang sampai istri, diambil, disimpan. Ya. Disimpan, udah ceraikan aku ya. Istri seperti itu. Kalau kamu jantan, ceraikan aku. Saya bilang kalau kamu jantan maka jangan ceraikan. Kalau kamu betina, ceraikan. Seorang lelaki yang jantan tidak mudah terprovokasi dengan kemarahan istrinya. Dia berpikir panjang. Istrinya bilang, kalau kamu berani, kalau kamu jantan, jangan antum ikuti itu. Antum pikir panjang, anak bagaimana? Antum mau nikah lagi, harus cari duit lagi setengah mati. Ngutang lagi sana sini. Repot, perkaranya panjang. Nah kalau istri antum menantang, ceraikan saja, jangan antum ikuti. Jadi provokasi dan terperangkap dengan setan, antum juga jangan terprovokasi dengan program setan. Ustaz, bagaimana ketentuan khulu dalam Islam? Ini saya sudah kemarin ceramah di Lombok khusus masalah khulu. Mudah-mudahan nanti akan ada YouTube-nya. Saya ceramah kemarin panjang lebar tentang masalah khulu dan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Khulu. Insyaallah dalam waktu bulan depan sudah ada YouTube-nya atau CD-nya. Saya mau bicara ulang terlalu panjang. Bagaimana cara berbuat adil di antara dua istri? Di mana istri pertama punya 2 anak dan istri kedua punya 1 anak. Ya, kembali kepada kalau 2 anak ya tetap aja bukan berarti 500.000 tidak. Ya. 300.000 sama. 300.000 buat istri pertama, 300.000 buat istri kedua. Anak 2 200.000 berarti 400.000. Istri kedua cuma 200.000. Begitu caranya. Paham atau tidak? Saya tidak pernah praktek tapi. Cuma kira-kira begitu. Jadi yang buat istri buat anak lain lagi. Buat anak lain lagi. Bukan 500.000 enggak. 300 buat istri pertama, 300.000 buat istri. Kalau antum kaya 3 juta buat istri pertama, 3 juta buat istri kedua. Anak 2 orang 2 juta berarti 4 juta. Anak 1 cuma 2 juta. Kalau miskin 30.000 untuk istri pertama, 30.000 buat istri kedua. Bagaimana mensikapi istri yang kasar dan suka membentak-bentak suaminya? Mohon penjelasannya secara singkat. Bagaimana seharusnya seorang istri terhadap suaminya? Kalau istrinya suka bentak-bentak, dinasihat, istriku, ingatkan dengan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan dengan akhirat. Ingatkan dengan dalil-dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatnya kan pas kapan? Pas lagi diam-diam, lagi tenang, lagi bermesraan sebelum tidur, istriku, maaf ya, saya mau bicara dari hati ke hati, mau dengar nggak? Iya, bilang cepat segera. Ini kayak gini. Bilang pelan-pelan, istriku, kan istri dulu taat sama suami, gini. Ya pelan-pelan, mudah-mudahan masuk di hatinya. Itu butuh kesabaran untuk merubah perangai seorang wanita. Oleh karenanya antum banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun istri antum misalnya modelnya seperti itu. Yakin ada banyak hikmah di balik musibah yang antum hadapi tersebut. Demikian saja ikhwan fillah yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada maghrib tentang akidah kaum Syiah. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.